Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini memang udaranya bisa dikatakan sangat panas. Ini tentu sangat bermanfaat untuk semua tanaman, apakah itu tebu, apakah itu jagung, lebih-lebih padi, cabai, ubi kayu, dan semua tanaman yang ditanam di Kecamatan Kalipari secara umum atau di tempat kita sekarang ini berada, yaitu di Desa Kaliasri. Dan alhamdulillah di samping kanan saya ini sudah ada Pak Sunoko, bisa dikatakan sebagai petani tulen, karena di sebelahnya ini adalah cabai yang kira-kira berusia tanam 1 minggu. Nah, kita minta tolong nanti Pak Sunoko untuk bercerita kepada kita semua bahwa ini lahannya juga relatif baru. Alhamdulillah beliau sangat punya visi investasi yang paling bagus itu adalah tanah atau lahan. Jadi Pak Sunoko, terima kasih dengan sangat sibuk hari-hari ini, tapi kita masih ditemani dan mohon diceritakan Pak, lahan ini dulu dibelinya kapan, sebelum cabai ini sudah ditanami apa, dan setelah cabai ini nanti juga ditanami apa, dan sistem pengelolaan dari lahan ini bagaimana? Monggo Pak Sunoko. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki alhamdulillah kula kepanjangan kalih Mas Kis niki pripun nggih? Niki napa niku dalam rangka kula nandur cabai. Nandur cabai sudah 1 minggu. Terus sebelum cabai niki kula tanemi jagung, terus langsung bar jagung kula olah malih niki pun alhamdulillah niki kula ceritakan bahwa asal seminggu asalipun tanam. Niki kami napa niku soal tanah niki, tanah asal kula tumbas asal kinten 2024 asal kula tumbas langsung tahunan nggih kula tanemi jagung, bar jagung niku kula tanemi cabai. Niki kirang lebih populasinya 2000 bibit. Terus rencana niki upami bar cabai niku kula nggih nedhi napa niku fasilitasnya dateng Mas Kis mengke badhe kula tanemi napa niku tembakau kan kula riyen asal cerita lek tembakau niki nggih pripun nggih asale rada wonten ngoten nggih kula niki bar cabai rencana kula niki nggih kula tanduri tembakau ngoten Mas Yes. Nggih. Mas Sunoko, ceritanya dulu 2024 beli ini ingin ceritakan juga kepada kita semua bahwa investasi yang sangat bagus itu adalah beli tanah atau beli lahan. Nah, ingin ceritakan ini kira-kira luasannya berapa, harganya waktu beli itu berapa, dan kira-kira nanti dengan ditanami jagung, kemudian cabai, kemudian tembakau, kira-kira nilai belinya itu bisa ditutup dari tanam jagung, tanam cabai, tanam tembakau itu kira-kira 1 tahun sudah cukup atau belum misalnya untuk menutup nilai dari waktu jenengan beli itu. Monggo Pak Sunoko. Niki masalah investasi nggih kula pribadi nggih. Apa niku selain hasilnya napa niku hasilnya nggih cabai nggih jagung kan napa niku tanah niku kan nilainya naik upama sekarang ini saya beli 100 terus pasti setahun lagi mesti ada perubahan harga, pasti ada. Berarti upama investasi tanah niku ada 2
keuntungan kalau bagi saya. Nggih. Yang pertama keuntungan harga tanah naik. Harga tanahnya naik. Yang kedua kan tanah diolah, ditanami jagung, juga ditanami cabai, terus tembakau. Kan kalau sekali musim tanam ya, misalnya. Perkiraan saya Pami kan dapat dua keuntungan, yang satu yang tanah itu naik, dan yang lainnya dari tanaman itu kan pasti ada untungnya. Kurang lebih ada untung, pastilah sedikit banyak kan ada untungnya gitu Mas. Pak Sunoko, betul, terima kasih nggih, karena investasi ke tanah itu tidak akan rugi Pak. Nggih, jadi betul, kalau betul. beli katakanlah ini 150 juta misalnya, 1 tahun nilainya akan meningkat katakanlah sekian persen. Itu pasti. Selain nilai tanahnya juga naik, ini kalau ditanami aneka komoditas tentu menjadi salah satu mata pencaharian, ya kan? Nah, infonya jenengan juga mengelola khusus cabai ini, itu dengan sistem kerjasama bagi hasil dengan penggarap. Ceritakan itu Pak Sunoko. Kan ya saya kan sedikit banyak punya kesibukan lah. Umpama saya terus nanam cabai, saya tanami sendiri kan, kayaknya waktunya nggak mungkin, kurang pokoknya ya. Ini saya atur, saya bagi hasil kepada yang mengolah, tapi yang memodali saya. Terus nanti perhitungannya Mas guys, perhitungannya nanti kalau sudah panen, pertama yang diperhitungkan modalnya harus kembali dulu. Modal kerjanya kembali dulu. Kalau sudah kembali, ya itu yang kedua itu bagi hasil. Umpama sisa pengembalian modal, umpama ada 10 juta dibagi 5 juta yang untuk saya modal, yang 5 juta untuk penggarap. Modelnya seperti itu nggih. Pak Sunoko, terakhir ini kan akhir-akhir ini kita itu kan disuguhkan dengan pemberitaan bahwa pertanian itu makin mendapat perhatian yang besar oleh termasuk pemerintah pusat, Pak Prabowo juga, Pak Menko Pangan, Pak Menteri Pertanian, dan pada akhirnya kita semua itu juga akan ikut bahwa pertanian itu harus betul-betul dikembangkan. Padi dikembangkan, jagung dikembangkan, cabai seperti ini juga dikembangkan, tebu apalagi, tembakau juga, dan semua komoditas. Nah, kembali lagi, ketika pertanian itu dikembangkan, seberapa sejahtera petaninya, Pak? Seberapa sejahtera petaninya. Jadi kalau misalnya tanam cabai misalnya, seperti jenengan, feelingnya jenengan, nah ini kita tanya feelingnya jenengan ini sudah umur 1 minggu, katakanlah nanti 3 bulanan lebih lagi, itu nanti mulai ada petik pertama dan seterusnya kan. Belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, Pak, feelingnya jenengan dengan 2000 populasi sekarang umur 1 minggu, kira-kira nanti seperti apa, Pak? Pas katakanlah tadi itu panen, petik pertama, kedua dan seterusnya, seberapa menguntungkankah cabai ini, dan apakah termasuk bisa untuk yaitu tadi kesejahteraannya petani itu, Pak Sunoko? Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah sekarang ini. Alhamdulillah. Dulu sama sekarang ya sama-sama baiknya, tapi sekarang lebih baik bagi saya loh. Umpamanya masalah pupuk dulunya sudah lancar, amat sulit. Sekarang lancar. Amat sulit. Sekarang alhamdulillah pupuk lancar, sangat lancar. Lancar jaya. Saya tebu dulu pakai cair, kalau nggak pakai cair nggak nutut, nggak ada
pupuk. Sekarang lancar nggih. Saya nggak pernah pakai mes cair. Alhamdulillah, jempol nggih. Katanya Pak Amran, Pak Menteri Amran nggih. Nah, kan masalah pupuk jan sekeco sakniki. Alhamdulillah, Pak. Terus masalah hasil niki kan nggih soale masalah napa niku? Cabe nggih lek cabe niku kan termasuk yang penting yang diutamakan itu rawatannya. Yang penting rawatan bagus soale hasil harga kan harga ikut pasar. Dan yang utama rawatannya, tapi kalau sudah rawatan baik nanti setelah rawatannya baik terus apa itu upama harga 50 ke atas kan untungnya berlebih-lebih. Ngoten Mas ya, berarti kan ya itu tadi yang utama perawatan dulu, nggak usah mikir harga. Oh gitu. Kalau kula ngoten Mas ya, nggak usah mikir harga, yang penting rawatan, nanti harga bagus, rawatan pasti bagus, hasilnya kan melimpah gitu. Nanti kalau harga harusnya baik, kalau menurut harga terus perawatannya teledor kan ya percuma. Gitu Mas guys. Oke, Pak Sunoko terima kasih karena sudah menemani kita dan memberikan satu wawasan bahwa alhamdulillah sekarang pupuk sudah sangat lancar, terjangkau, dan ketika dibutuhkan ada. Ini tentu karena berkat kerjasama dari banyak pihak, Pak. Alhamdulillah. Juga yang utama ya dari Mas Kes ini. Kan dulu saya nggak ikut pertanian, saya kan ikut pertanian, jadi disukani fasilitas kula teng Paskes niki ngoten. Nggih, alhamdulillah Pak Sunoko, dan nanti kita mengharapkan ketika semua komoditas itu dipanen, Pak, maka pertimbangan pertama, petani jangan sampai rugi. Ini yang menjadi PR kita. Petani jangan sampai rugi. Cabai misalnya. Cabai itu misalnya bisa diketahui bahwa harga minimal supaya petani nggak rugi itu katakanlah misalnya Pak ya, Rp8.000 misalnya untuk cabai merah keriting misalnya. Maka pemerintah harus membuat misalnya membuat satu usaha yang minimal katakanlah harganya itu apakah 15.000 per kilo minimal nih Pak, atau 25.000 per kilo, syukur-syukur bisa lebih tinggi. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, petani yang sejahtera tadi itu bisa terwujud, Pak. Gitu nggih? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kurang lebih yang bisa saya sampaikan itu saja. Oke. Terima kasih Pak Sunoko, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak turun ke lapangan untuk melihat ini petani seperti Pak Sunoko tanam cabai, tanam tebu, tanam padi, tanam jagung, dan sepertinya semua tanaman ini. Alhamdulillah. Tinggal satu PR Pak Dulu Sunoko. pete. Oh pete ya. Alhamdulillah pete. Mungkin nanti Pak Sunoko, salah satu yang sedang tren sekarang khususnya di Kalipari itu adalah pembuatan greenhouse, Pak. Oh, saya pernah dengar ya. Donomulyo sudah sangat banyak. Donomulyo itu kalau tidak salah juga karena dari Wates infonya. Kan Wates Donomulyo kan juga dekat kan gitu. Blitar Malang. Blitar Malang. Nah, ini karena tetanggaan gitu loh. Jadi yang bagus dari Blitar, Wates misalnya, oh ternyata diikuti, dicontoh oleh Malang, oleh Donomulyo, oleh Kalipari. Di desa Kalirejo Arjosari yang Kalipari Barat itu ternyata sudah banyak yang membuat greenhouse, dan itu cantik banget Pak, cantik banget. Nah makanya nanti barangkali di desa Kaliasri Pak Sunoko jenengan mulai ya mengotak-atik katakanlah, oh investasi greenhouse itu kalau ukurannya 1000 meter persegi sekian, kalau nanti ditanami cabai itu nanti balik modal katakanlah 2 kali tanam misalnya. Oh ini katakanlah ditanami melon, ini 1 kali tanam panen bisa balik modal. Oh juga ditanami tembakau misalnya. Ini menjadi ya itu tadi, apa yang bagus dan menjadi tren di
terakhir-terakhir ini barangkali Pak Sunoko dengan yang sudah invest di tanah, ya kan? Ini ada tanah invest, ini ada tanah invest, ini ada tanah invest. Barangkali nanti, oh ya ini barangkali yang dekat dengan rumah ini coba greenhouse dulu lah 1000 meter persegi. Ya, karena itu gitu. 1000 meter persegi berarti 1 hektar. Wah, banyak amat. Misalnya, Iya. nah, monggo nanti ini menjadi salah satu yang barangkali dikaji dulu Pak, dikaji dulu dalam artian kalau misalnya buat greenhouse, luasannya berapa dulu, ya kan? Ya, ya, ya. Kira-kira nanti sistem pengelolaannya apakah sama dengan yang sudah jenengan terapkan? Dengan investasi semua nanti Pak Win ya yang mengerjakan itu sampai panen dan sebagainya. Monggo, nanti itu menjadi bagian dari yang Ya, ya. bisa diterapkan, dipilih untuk ya itu tadi ada yang baru dalam artian itu inovasi, ya kan? Inovasi diterapkan. Oh ternyata ini benar, ini kalau ada greenhouse ini bisa tanam sepanjang tahun. Cabai ditanam, kemudian tembakau ditanam, melon dan seterusnya. Gitu. Jadi nanti semuanya itu kan setelah ada pengkajian. Ya. Begitu ya Pak Sunoko. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Sunoko dan mudah-mudahan nanti Sama-sama. kita bisa lebih banyak turun untuk melihat apa yang sudah menjadi keseharian dari petani-petani kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.